Tapi saya akan bilang, oh itu proses hipnosis yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena di ujungnya laki-laki itu kemudian mengatakan, tidak ada sesuatu yang aku benci setelah ini selain zina. Jadi Nabi itu sedang melakukan induksi kepada laki-laki ini, sehingga dia meninggalkan zina. Kalau kita bilang, bukan, itu bukan induksi. Tapi ini proses mengajak seseorang bertaubat. Loh, bedanya apa dengan sugesti? Bedanya adalah di situ Nabi mengatakan, ya Allah ampunilah dosanya, sucikan jiwanya, jagalah kemaluannya. Saya tanya kepada antum, apakah ada sugesti yang bisa membuat dosa terampuni? Nah, ada. Jadi ini bedanya komunikasi yang sifatnya sugesti dalam arti hipnosis dan kalimat betul mengharapkan ampunan Allah. Nabi tadi sedang berdoa, bukan sedang melakukan induksi. Bisa membedakan ya? Jadi Nabi tadi sedang melakukan doa, bukan sedang melakukan induksi. Para pelaku hipnosis akan tetap bilang itu hipnosis. Sekali lagi jawab logika terbaliknya jadi begini. Kalau memang yang dilakukan oleh Nabi itu adalah hipnosis, maka berarti bisa mendatangkan hidayah dengan hipnosis. Berarti bisa dong mendatangkan ampunan Allah itu dengan disugesti. Saya kira kita semua akan nolak itu. Gitu. Ya, itu bedanya komunikasi sugesti biasa dengan komunikasi hipnosis. Saya kira itu duduk persoalannya. Ya, saya tambah sedikit lagi, lupa saya sampaikan tadi karena terbawa ya. Yang pertama sihir tertua ini ya dari Yunani kuno ini telah mencoba masuk ke beberapa keyakinan, kepercayaan dan termasuk teragama. Maka dia terinduksi, berada di dalamnya nyaman. Ke Cina dengan Qi, dengan yoga, dengan lain-lain sebagainya, masuk ke Hindu dia masuk dengan cakra dan lain sebagainya. Ke Kristen dia masuk dengan cara sugesti dan sebagainya. Jadi nama-nama ini adalah nama-nama yang telah terinduksi dari sihir tertua itu ke beberapa agama dan keyakinan. Dan dia tidak bisa masuk ke Islam karena ada proses tauhid di situ. Ya, jadi yang tidak masuk itu di Islam. Lalu hari ini dia masuk ke zaman modern dan mencoba lagi masuk ke dalam Islam dengan cara bahasa-bahasa mereka. Sugesti, afirmasi, dan semuanya. Dan itu adalah bahasa mereka, bukan bahasa Islam. Nah, betul sekali apa yang dikatakan sama Ustaz tadi, bahwasannya dia berbedanya ada prosesnya. Ada proses dengan sengaja, ada dengan proses yang biasa. Kita komunikasi pada anak, proses biasa. Dengan istri, kalau biasa. Dengan teman, kalau biasa. Tapi dengan induksi, dengan masuk tadi ada prosesnya. Proses menidurkan, proses mendalamkan, proses sugesti, dan proses-proses lainnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menjaga Islam ini. Inna dina indallahil Islam. Makanya Allah jaga dari rusaknya sihir tua ini masuk ke dalam Islam. Maka tidak ada keyakinan yang tidak bisa dimasuki oleh keilmuan ini kecuali satu, Islam saja. Islam tidak bisa dicampur adukan karena kekuatan yang luar biasa tauhidnya. Jangan sampai kita yang menjadi perusaknya. Dan alhamdulillah ini sudah masuk ke Cina, Hindu, Kristen, Buddha dan semuanya sudah terinduksi dengan baik. Dan mereka sudah menjadi hal biasa. Ya, jadi padahal ini adalah sebuah sihir tua yang berasal dari Yunani. Kami berharap demikian. Yang saya coba tambahkan masalah mukjizat tadi, Ustaz, itu Nabi Sulaiman itu kalau pindahkan, dan saya baru belajar juga kemarin bahwasannya yang dilakukan itu adalah mukjizat, dan mukjizat itu hanya berlaku sekali, satu tempat, dan hanya berlaku untuk orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mukjizat Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dan mampu mengetahui kekuatan seluruh makhluk-makhluk Allah, semut dan lain-lain sebagainya, dan itu hanya terjadi pada Nabi Sulaiman dan tidak terjadi oleh nabi-nabi lainnya. Semacam Nabi Ibrahim keluar dari api, itu hanya terjadi pada Nabi Ibrahim dan tidak terjadi pada nabi-nabi yang lainnya. Dan semuanya. Jadi artinya kalau afirmasinya keilmuan itu bisa kita gunakan sekarang, kayaknya nggak bisa, San, nggak bisa disamakan karena prosesnya adalah itu mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa memprogramkan, mengantarkan dan memerintahkan makhluk-makhluk Allah yang telah ditundukkan kepadanya. Dan terjadinya hanya masa itu saja. Dan tidak akan berulang dan berubah ke tempat yang lainnya.
dan tidak akan mungkin bertambah lagi. Sekalipun nanti Nabi Isa turun, dia tidak punya kemampuan itu. Dan tidak akan terulang lagi. Mungkin ditambahin, Ustaz. Itu Ustaz ya. Ustaz Chen mau nambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari diskusi yang panjang ini dan dari terakhir pertanyaan akhirnya Ustadz Junaidi, kalau saya manggil tetap Junaidi juga. Dan kesimpulan-kesimpulan diantara ini kan diantara kita ini kesulitan membedakan antara seni komunikasi dengan sugesti kan gitu ya. Contoh tadi misalnya ya yang ditanyakan oleh Ustaz Junaidi tadi dan sudah dijawab Nadif, dan saya kira udah jelas sekali. Di situ pembedanya ada proses karena ada niat. Nah, pertanyaannya lagi kan begini, orang yang bisa membedakan dan ada niat itu kan orang yang pernah belajar, atau orang yang pernah ikut pelatihan, atau paling enggak pernah mempelajari itu. Gitu. Kalau orang yang tidak pernah mempelajari itu, ya tidak mungkin dia dikatakan, oh saya nggak niat kok. Tapi prosesnya sama kan gitu. Nah, jadi di sini pengalaman juga. Maka kita tidak mudah memvonis, ya, mengatakan bahwa ini seseorang ini telah menghipnotis kita. Atau bisa jadi, ya orang-orang yang praktisi ini, kenapa dia bertahan tetap masih dengan subhatnya ini ya karena tadi itu mengambil dalil-dalil yang dicocokkan. Seperti kasusnya tadi Rasulullah mendoakan. Mungkin kalau kita diskusi dengan mereka, mereka punya dalil lain lagi. Ya. Dan terus menerus begitu. Jadi intinya yang ingin kita perjelas itu sebenarnya, selain tadi proses, kemudian niat, pengalaman ya, karena pengalaman orang ini yang menentukan ini dia melakukan niat sugesti atau enggak. Tapi orang yang sudah tingkat ini tertentu, saya enggak niat dia mensugesti dia, tapi dia sudah mengikuti cara dia. Gitu. Nah inilah sihir seperti itu kan gitu. Kalau menurut ini masih belum selesai diskusi kita. Belum selesai. Jadi terus memang harus diperdalam lagi. Sebagaimana fatwa para ulama sendiri ya memang langsung fatwa yang konkret, yang jelas ya, yang hitam dan putih jelas mana makomnya para ulama. Tapi kalau kita ini yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang tentunya ya dengan kelas macam-macam perlu mendalami lagi. Tapi yang disampaikan Ustadz Nadib tadi udah menjadi ya pegangan udah bagus itu ya. Cuman perlu dikuatkan lagi dengan ya tokoh-tokoh atau yang lebih kuat lagi, yang lebih kaliber lagi gitu ya. Artinya nanti setelah ini kita lanjutkan pada sesi berikutnya gitu ya. Untuk memperdalam. Jadi intinya ini setuju dengan paparan tadi bahwa memang pembeda ini yang harus diperjelas. Karena setiap kita bisa dikatakan telah mensugesti seseorang karena mengikuti apa yang kita sampaikan. Mungkin Ustadznya juga punya pengalaman. Seseorang ya karena percayanya kepada kita, kemudian apa saja yang kita suruh dia mau. Kalau oleh orang praktisi ini disebut menghipnotis juga. Ya. Niat atau tidak niat, dia bilang begini, saya nggak niat hipnotis, dia juga kena. Nah, ini jadi nanti perdebatannya itu akan terus ya manjang gitu. Mungkin Ustadznya yang menambahkan, Fadhal, biar ada ini juga. Ya. Bismillah. Jadi barangkali yang diharapkan adalah pembatas ya. Batas-batas mana yang disebut komunikasi dan mana yang disebut hipnotis gitu ya. Jadi nanti akan ada perbedaan antara hypnotizing ya kan, antara menghipnotis
antara suggesting, ya kan, mensugesti, antara advising. Ya, itu kan hanya permainan kata-kata saja sebetulnya. Ya, advice atau advising, ya itu adalah artinya nasihat, ya, menasehati. Jangan kita mengira orang sedang menasehati lalu kemudian disebut sedang memanipulasi. Karena kita mengenal, ini namanya sugesti ini. Dikira sugesti itu buruk. Padahal sugesti bisa sugesti baik, bisa sugesti buruk, suggestion. Suggestion itu artinya itu arahan sebenarnya. Mensugesti, suggesting, suggest itu bahasa Inggris itu. Dalam artian sugesti ini agak sedikit memaksa gitu. Kalau nasihat itu dia memberikan arahan. Nah, ketika seorang ahli hipnotis kemudian melakukan induksi ini artinya kan memasukkan sesuatu. Dari kata induction, lawannya deduction. Deduction ini mengurangi, ya kan? Deduksi, lawannya induksi. Ketika seorang ahli hipnotis ini memasukkan sesuatu, membuat dia relax, membuat dia meyakini, mempercayai. Tadi Ustaz Nadib mengatakan menonaktifkan nalar atau akalnya, lalu memunculkan emotionnya, jiwanya, menyentuh jiwanya sampai jiwanya merasuki akalnya, lalu akalnya nonaktif, lalu kemudian dimasukkanlah hal-hal batil yang akalnya tidak menolak. Nah ini yang disebut proses hypnotizing yang jika itu salah, ya kan, itu bisa menjadi sihir. Maka fatwa Lajnah Daimah itu mengharamkan hipnotis karena itu adalah sihir kata-kata. Jadi artinya kata-kata yang batil yang masuk ke ruang akal pikiran seseorang setelah akalnya dinonaktifkan lalu emosinya dinaikkan. Ini mungkin pembatas-pembatas ini nanti yang perlu ditampilkan sehingga tidak terjadi kemudian prasangka ketika seorang roki, seorang ustadz menasehati, mengajak muhasabah, orang mengingat dosanya, kemudian dianggap itu sebagai induksi. Dari suku katanya tadi, induction, deduction, kita harus tahu ini ikhwan sekalian. Suggestion, sugesti, itu adalah saya lebih sepakat dari narasi awal kemarin bahwa dalam dalam hipnotis, dalam NLP itu ada berbagai macam cabang ilmu yang dimasukkan, termasuk ilmu komunikasi, begitu ya. Ustadz Amrul Amin juga beliau menyampaikan bahwa di dalam hipnoterapi itu ada ilmu public speaking, suara tinggi, suara rendah, suara memaksa, itulah ilmu komunikasi yang dimasukkan ke dalam si hipnosis tadi. Sehingga kita mengatakan hari ini bahwa sugesti itu adalah hipnosis. Mudah-mudahan bisa ada batasan-batasannya ya sekalian ya, karena kita sudah bersepakat bahwa kita tidak kemudian memponis bahwa ini adalah proses hipnosis, bahwa ruqyah semodel ini adalah proses induksi, proses sihir, seperti itu ya. Padahal kita melepaskan orang dari sihir setan. Jadi setan itu memanipulasi jiwa, lalu kemudian akal pikiran dengan kalimat-kalimat yang berbalik, berlawanan dengan Al-Quran. Ya, sementara seorang da'i itu melakukan kebalikannya, dia menginduksi, melakukan advising tadi, ya, mensugesti, mensuggestion, lakukan suggesting hal-hal baik untuk menetralisir sihir setan tersebut, ya, sugesti setan tersebut. Jadi bisa dikatakan peruqyah sedang mensugesti ulang seorang manusia yang telah tersugesti oleh setan. Makanya nanti kalau orang kena sihir disugesti oleh pastur, ya kan, sugestinya akan lari kepada sugesti yang salah. Mungkin seperti itu ya. Barangkali ini batasan-batasan dari sugesti itu sendiri, dari kalau mungkin lebih luas lagi dari khoyal ataupun hal-hal lain, ini perlu dibatasi juga. Karena yang sebenarnya yang menjadi haram daripada hipnosis itu adalah tadi manipulasinya, manipulasi sesuatu yang baik menjadi buruk, sesuatu yang batil menjadi nampak al-haq, seperti. Barakallahu fikum.
ada yang mau di lagi. Ya. Ya ini Sedikit diskusi ya. Boleh Diskusi ya. ya. Bahwasannya yang perlu kita ketahui, bagi orang yang non muslim atau orang kafir, ini menjadi bagian daripada sebuah yang penting untuk dipelajari. Baik itu dari bahasa, baik itu dari teknik maupun sebutan-sebutan namanya. Saya ulangi, teknik, bahasa, dan sebutan-sebutan namanya. Ini bagian terpenting mereka. Hari ini kita dibenturkan dengan bahasa, teknik, dan penyebutan-penyebutan nama itu kepada kita. Paham ya? Jadi dibenturkan agar itu bisa masuk ke wilayah kita. Muliakan Allah, jangan sampai kita terpancing bahwa bahasa, nama, atau sebutan, atau teknik itu adalah bagian dari kita. Dari awal saya bilang ini tertolak sudah. Tertolak. Kita tetap dalam kondisi syar'iyah dalam keadaan kita. Dan ini tidak menjadi pegangan kita. Mau sugesti, mau suggestion, mau apalah namanya itu terserah sama dia. Karena itu induksi bahasa dan teknik dia yang akan dimasukkan ke dalam kita. Jadi jangan terpengaruh dengan prabahasa, teknik, ataupun sebutan-sebutan tersebut. Satu, prosesnya tetap, namanya proses yang harus kita pahami. Tadi saya sudah buat ya, dalam proses hipno, pengosongan pemikiran. Kalau ada prosesnya nanti ada jumpai, tolong jangan pikirkan apapun. Hipno, ini batasannya nih. Ya, jadi kalau ada proses kedua, dengarkan suara saya saja. Apapun yang Anda dengar di luar sana, tolong fokus pada suara saya. Ini hipno. Jadi batasannya jelas ini. Ya. Yang ketiga, ada proses pendalaman. Bagus, rasakan lebih dalam daripada sebelumnya. Hipno. Ini batasannya nih. Jadi walaupun kita nanti bicara biasa, kalau tidak ada masuk ruang ini lebih aman untuk kita, nggak ada masalah. Ya, kalau sudah masuk ruang ini, berarti ada proses yang tadi dikatakan, proses masuk dalam pendalaman yang disebut keilmuan hipno atau nam atau apa dan sebagainya. Ya. Yang keempat, ada proses masuk sugesti negatif yang Ustadz Nai bilang. Tepat sekali, masuk induksi negatif yang berlawanan dari fitrah manusia. Harusnya dia bertobat, makanya sugesti ini mereka yang ciptakan. Bagaimana? Rasakan nyamannya Anda berada di sebuah pantai. Bagi mereka pantai itu surga. Bagi kita tidak. Jadi ini memang sudah ada terbatas dia. Sugesti-sugesti yang akan mereka masukkan adalah sugesti-sugesti sebagaimana menurut mereka benar. Baik tata bahasa, sebutan, dan tekniknya. Jadi ini batasannya. Yang ketiga, kita tidak bicara positif itu kan bicara masalah hak dan batil. Kalau bicara positif itu bicara hak dan batilnya, baik dan baiknya. Jadi positif itu kan kerangka berpikirnya begini dia. Sebagai orang banyak itu berpikir ini positif. Berarti ada yang berpikir negatif. Kalau Islam itu qati. Kalau yang hak ya hak, yang batil ya batil. Jadi dalam sugesti itu akan mempunyai dua periodik kita dimasukkan dalam keadaan bimbang, negatif maupun positif. Ini permainan kata saja, San. Tadi kan dikatakan kalau misalnya jangan dengarkan yang lain, dengarkan suara saya saja. Itu kan masuk induksi masuk. Itu pendalaman, belum masuk, San. Belum masuk itu. Tapi itu salah satu ciri-ciri Hipnosis. Ya. Kita ketika rukyah begitu, jangan dengarkan yang lain, dengarkan bacaan Quran yang saya baca. Jangan dengarkan suara yang lain. Ya. Gimana itu? Dengar, San.